Tapi saya optimis, saya kembali duduk dan kembali memperoleh yaitu suara terbanyak dibanding dengan calon-calon lain. Dan saya bersyukur lagi karena saya tidak menggunakan apa-apa. Mungkin karena kasih belanja. Kalau saya tidak, bolehlah kawan-kawan media seandainya ke Kepanjang tanya, bagaimana Pak Edward, kan seperti itu. Apa Bang Edward ingin jadi bupati? Mungkin masyarakat ingin juga merasakan bupati itu yang bisa dihubungi setiap saat mungkin. Setiap saat bisa ngobrol, bisa tidak harus formal di kantor. Benar. Urusan yang bisa diselesaikan di luar kantor. Mungkin itu yang diinginkan masyarakat. Cukup by telepon. Iya, by telepon. Tidak harus menghadap, ya kan? Tidak harus menghadap lah seperti itu kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di sana dimanapun Anda berada, kembali lagi selama kita tidak jumpa di program podcast karena bertepatan dengan pesta demokrasi. Kita sempat vakum dan akhirnya alhamdulillah hari ini kita kembali lagi mengudara, dan kebetulan kita hari ini kedatangan tamu yang spesial yang merupakan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, aktif, tapi sekarang alhamdulillah pasca pemilu beliau terpilih lagi, yaitu Bang Edward Semsi. Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Iya. Selamat Bang ya. Selamat. Makasih. Nah, jadi di sana dimanapun Anda berada, seperti diinformasikan bahwa meskipun penghitungan masih berlangsung ya Bang, tapi berdasarkan hasil rekapitulasi sementara yang dikelola oleh Abang, suara Bang Edward ini meraih suara terbanyak ya di Dapil 5 Bengkulu, yaitu di Kabupaten Kepanjang. Nah, total jumlahnya itu seberapa ya? Kalau di 8.900 ya. Nah, Edward Semsi menembus angka 8.000-an. Artinya menjadi kursi pertama ya di DPR Provinsi Bengkulu. Dari Dapil Kepanjang. Dari Dapil Kepanjang. Ini kan sebuah amanah ya, sebuah amanah yang kembali dipercayakan oleh masyarakat Kepanjang untuk mewakili Bang Edward duduk kembali. Nah, seperti apa nih Bang, kalau boleh diceritakan suka dukanya? Yang jelas saya ini klarifikasi dulu ya, bahwa hasil itu hasil sementara. Berdasarkan yaitu perhitungan internal kita, perhitungan internal kita. Dan biasanya tidak akan meleset lah. Error tingkat errornya itu ya paling 1 sampai 2%. Paling 100 batas 200 lah kekunangan. Itu biasa yang kita lakukan. Jadi artinya bukan kita mendahului yang kuasa, tapi sudah bisa dipastikan kita peraih suara terbanyak untuk pemilu legislatif di Kabupaten Kepanjang, khususnya di tingkat provinsi Bengkulu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena memang kita diberi kepercayaan kembali oleh masyarakat. Dan saya lebih bersyukur lagi karena masyarakat menjatuhkan pilihan dan suara terbanyak kepada saya. Kalau saya bandingkan dengan calon-calon yang lain, nah, itu yang kita syukuri. Nah, mungkin itu bisa saya sampaikan dulu ya, seperti itu. Apa sih yang membedakan pergerakan atau strategi Abang dengan mungkin dengan kompetitor lain pesta demokrasi ini? Betul. Kalau saya kan ini Damar kan bisa lihat sendiri. Saya itu aktifnya di masyarakat. Aktif di masyarakat. Setelah terpilih tahun 2019 yang lalu sampai pada hari ini, kegiatan masyarakat itu tidak pernah saya tinggalkan. Suka duka acara jadi suka duka masyarakat. Termasuk ya kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, misalnya peringatan-peringatan hari besar Islam, kita selalu diundang dan kita hadir. Nah, di samping itu juga ya musibah juga kita hadir. Nah, tidak mudah kita menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk hadir di acara-acara seperti itu. Kalau saya utamakan yang itu, karena kita hadir di tengah-tengah masyarakat itu pasti dinilai plus lah. Kenapa saya sampaikan seperti itu ya? Kadang orang kan alasan tidak mau hadir, berbagai macam alasan. Kalau saya tidak, justru saya bertanya ketika saya tidak diundang gitu pada suatu acara. Nah itu, jadi bukan saking aktifnya, tapi artinya saya merasa bahwa saya punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan istilah artinya bentuk kedekatan emosional. Itu yang saya rasakan. Nah, seperti kemarin saja ya, kita melaksanakan pemilihan umum, itu hari Rabu ya. Saya hari Jumat sudah ada acara bersama masyarakat, yaitu pengajian BKMT Kecamatan Kabawetan. Dan saya fasilitasi ustadznya. Jadi artinya, saya walaupun sesibuk apapun, ketika ada kegiatan masyarakat yang memang mengharuskan saya hadir, Nah, kan seperti itu. Nah, mungkin strategi seperti itu yang dianggap oleh masyarakat sebagai wakil masyarakat yang pas. Nah, makanya saya bersyukur karena masih dipercayakan. Nah, mohon maaf, orang ya paling ketika mencalonkan diri kan seperti itu,
menyiapkan materi yang berlebihan. Tapi ternyata juga masyarakat sudah pintar sekarang. Ada yang materi berlebihan ternyata nggak juga terpilih. Kan? Artinya ada faktor-faktor lain. Ada faktor-faktor lain. Faktor emosional. Emosional tadi dan kedekatan kita bagaimana kita bisa membaur dengan masyarakat. Kalau saya lihat strategi itu yang saya gunakan sampai 5 periode. Iya, 5 periode ini. Dari 3 kabupaten. Insya Allah 2 kali provinsi kan. 2 kali provinsi. Itu yang saya lakukan. Dan ini maksudnya bukan omong kosong ya. Artinya perjalanan Abang untuk meniti karir untuk menjadi wakil rakyat ini tidak serta-merta dengan tanda kutip ya, istilah kata orang itu harus finansialnya harus kuat. Tidak ada garansi ya. Tidak ada garansi. Saya terus terang kalau dikatakan finansial ya, dari cara kawan-kawan membelajarkan uang untuk kepentingan kampanye, saya lebih kecil dibanding yang lain. Saya batas ya kalender, stiker. Kalaupun ada misalnya buat tangannya seperti jilbab, sejadah, itu yang saya lakukan. Nah, yang penting ya ada maknanya lah yang kita berikan seperti itu. Nah, jadi seperti ada di sana ketahui bahwa strategi Bang Edward Samsi itu untuk meraih simpati masyarakat, artinya tadi tidak serta-merta materi atau finansial itu menjadi tolak ukur ya. Artinya bagaimana para kontestan-kontestan ini sebenarnya bisa belajar banyak dari apa yang Bang Edward Samsi lakukan, bahwa pendekatan emosional itu yang penting yang sebenarnya lebih efektif ya ketimbang langsung istilah atau serangan pajar, serangan apalah istilah itu kan. Dan itu juga tidak ada jaminan bakal memperoleh suara signifikan Bang ya. Contohnya begini. Kalau memang karena finansial, uang bisa menjadi anggota dewan. Yang jadi anggota dewan itu orang kaya semua. Dengan luas lahan kan seperti itu kan. Artinya kan tidak menjamin. Tidak ada jaminan yang ternyata orang yang biasa-biasa saja bisa jadi anggota DPRD, kadang mantan kepala desa, kan seperti itu. Ya karena dia sudah berbuat untuk masyarakat dan masyarakat sudah menilai bahwa si A layak untuk kita pilih kan seperti itu sebagai calon kita atau sebagai wakil kita di DPRD. Nah, itu yang saya pegang, selama ini. Nah, Bang, setelah sudah nanti kan pada proses-proses tahapan-tahapan. Nah, apa gagasan-gagasan atau mungkin semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ke depan 5 tahun ke depan ya. Nanti apa yang masih akan terus lakukan? Yang jelas kan kita sudah 5 tahun artinya kan di DPRD Provinsi Bengkulu dan kita sudah tahu banyak terkait masalah APBD kita yang sangat kecil kan seperti itu. Nah, ke depan tinggal kita matangkan lagi, walaupun kecil APBD, bagaimana nanti APBD ini atau belanja kita memang harus tepat sasaran. Nah, itu yang harus kita dorong. Misalnya terkait dengan program gubernur harus dipastikan betul dia melaksanakan programnya. Nah, itu yang sebagai ini, karena memang kita ada fungsi pengawasan di situ, fungsi budgeting di situ. Nah, itu mungkin yang perlu kita matangkan lagi. Nah, kalau selama ini 5 tahun boleh dikatakan ya karena memang menyesuaikan dengan pekerjaan di tingkat provinsi, katakanlah seperti itu. Nah, tetapi ke depan lebih kita tekankan lagi yaitu terkait masalah pengawasan dan budgeting itu, supaya nanti eksekutif itu membelanjakan sesuai dengan kapasitasnya dan program yang diprioritaskan oleh Pak Gubernur, kan seperti itu. Nah, ini Bang, adakah rencana untuk nanti gelar syukuran bersama pasca nanti kita adakah planning situ? Nanti kita ada syukuran setelah pelantikan lah ya. Kalau pelantikan kita perkirakan sekitar awal September kan. Karena kemarin kan kita dilantik untuk tahun 2019 2 September kan. Nah, kemungkinan 2 September 2024 kan seperti itu. Nah, itu berakhir masa. Nanti kita akan buat acara lah kecil-kecilan kan seperti itu, mengundang. Nah, tentunya kawan-kawan yang memang ikut bersama berjuang. Ya, kan seperti itu. Di Kepayang ya? Ya, tentunya di Kepayang. Itu. Nah, Bang, kan setelah Pileg Pesta Demokrasi Pemilihan Legislatif sudah meskipun ini secara pemilihan sudah selesai ya, tapi penghitungan masih proses. Nah, artinya sudah banyak juga doa-doa harapan dari masyarakat konstituen Abang di Kepayang mengharapkan, wah setelah sukses ini Bang, bagaimana BD1 Kepayang. Nah, ini kan doa-doa ini yang masih juga bersahutan, ini bagaimana melihatnya? Iya, hampir setiap WA saya ini menginginkan saya ini maju. Nah, setelah ini ya, apalagi suara terbanyak ya 2 kali. Ya, saya alhamdulillah ya dipercayakan pada tahun 2019 saya suara terbanyak yaitu 9.000
518. 9.000 ya? Iya. Enggak jauh juga ya? Tidak jauh. Nah, turun. pada tahun ini 2024 ini yaitu sekitar 8.900-an sekian. Kurang lebih sekitar 9.000 lah. Memang ada penurunan, yaitu penurunan kurang lebih sekitar 500 suara. Tetapi semuanya partai ini menurun, yaitu dukungannya, katanya tingkat keterpilihannya. Kenapa? Karena memang partai kita lebih banyak. Ya, karena perubahan tadi ya. Perubahan tadi. Jadi wajar saja. Nah, yang saya lihat ya, kalau lihat dari persentase perolehan suara saya dari jumlah pemilih masih tinggi, antara 10-12%, sama dengan tahun 2019. Nah, artinya bahwa ya masyarakat ada yang menginginkan kita untuk maju seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Damar. Tapi kita ini kan salah satu ya yang ditugaskan partai untuk menjadi anggota legislatif. Toh nanti ya masyarakat memang betul-betul menghendaki ya seperti itu kan, dan partai menugaskan saya, ya saya lihat kondisi. Kita siap kan seperti itu. Yang penting itu tadi, karena kita tidak ingin maju kalah seperti kan. Kalau maju tuh menang kan. Contohnya kita alhamdulillah ya sudah 5 kali maju DPRD baik kabupaten maupun provinsi. Kita alhamdulillah menang kan seperti itu. Artinya tetap akan mengapresiasi ya doa-doa dukungan masyarakat ya. Udah jelas. Ya, saya terus terang mulai dari pasca kemarin, bahkan sebelumnya. Sebelum kita pelaksanaan pencoblosan, mereka menginginkan kita maunya sebenarnya bukan DPR lagi Pak Edward, maunya bupati kan. Sebenarnya kenapa Bang? Kalau Abang menganalisis keinginan masyarakat begitu menggebu-gebu ingin Abang tuh maju ke pilkada, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan masyarakat ini sebenarnya? Supaya bisa saja. Apakah kurang maju atau gimana? Soalnya penilaian masyarakat ini lebih objektif ya. Mungkin dia merasakan bahwa seperti inilah pemimpin kita, artinya tetap standar selalu dekat saja, kan seperti itu kan. Nah, jika lalu ada orang yang seperti ada yang ingin tampil, ada yang tampil ternyata membaur dengan masyarakat, ikut ibu-ibu senam kan seperti itu. Nah, kita bisa menjawab keinginan ini masyarakat itu. Nah, itulah mungkin ya yang membuat masyarakat itu tertarik akan seperti itu. Tetapi kembali kepada jalannya takdir. Kalau saya kan seperti itu. Kalau memang ditakdirkan ya kita mengikuti saja seperti itu. Tapi ketika memang ada di jalannya, kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Yang penting itu tadi kan. Artinya sebab yang memilih kita ini kan masyarakat. Iya, tidak bisa kita paksakan terlalu ambisi. Nah, akhirnya nanti kita kalah kan seperti itu. Artinya Abang tetap realistis ya? Kita realistis karena sekarang sudah dipilih oleh masyarakat walaupun masih dalam tahapan pleno tingkat kecamatan. Tetapi saya optimis, saya kembali duduk dan kembali memperoleh yaitu suara terbanyak dibanding dengan calon-calon lain. Dan saya bersyukur lagi karena saya tidak menggunakan apa-apa seperti yang kandidat lain lah misalnya. Mungkin karena kasih belanja. Kalau saya tidak, bolehlah kawan-kawan media seandainya ke Kepanjang tanya bagaimana Pak Edward kan seperti itu. Mungkin itu. Nah, juga mungkin lihat masyarakat di Kepanjang juga melihat kenapa terlalu ingin berharap Bang Edward Samsi itu maju ke pilkada. Mungkin saya lihat mengamati mungkin karakter Bang Edward ini yang low profile lah. Artinya bagaimana kedekatan yang Bang Edward Samsi bangun dengan masyarakat Kepanjang, kemudian komunikasi juga tidak pernah putus ya kan. Nomor kontak handphone pribadi WA itu selalu ada dalam genggaman masyarakat Kepanjang yang bisa dihubungi kapan saja ya kan. Masalah program BPJS ya kan. Mungkin inilah yang diharapkan masyarakat yang menginginkan kenapa Bang Edward ingin jadi bupati. Mungkin masyarakat ingin juga merasakan bupati itu yang bisa dihubungi setiap saat, mungkin setiap saat bisa ngobrol, bisa tidak harus formal di kantor. Urusan yang bisa diselesaikan di luar kantor. Mungkin itu yang diinginkan masyarakat. Cukup by telepon. Iya, by telepon. Tidak harus menghadap ya kan? Tidak harus menghadap lah seperti itu kan. Yang jelas permasalahan masyarakat Kepanjang ini kompleks, banyak hal. Terkait keluhan yang terbaru yang saya terima, yaitu di pasar. Pasar sekarang, pasar Kepanjang itu dikenal cukup ramai dulu. Sekarang sepi. Bahkan sebagian yang jualan pakaian itu membuat yaitu semacam kegiatan lah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Cari sampingan. Dia membuat kue yang dititipkan di warung-warung. Padahal sebelumnya mereka itu penjual pakaian yang ada di los pasar-pasar Kepanjang. Dan sekarang dia sampaikan kepada kita hampir setiap hari itu sepi. Nah, ini kan seharusnya seorang pimpinan di daerah itu berpikir
bagaimana ekonomi masyarakat pasar itu berjalan. Itu seharusnya dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Nah, ini kan perlu terobosan-terobosan. Kecil saja misalnya kan. Kalau biasanya seragam sekolah ini, SD, SMP ini orang beli di pasar, sekarang kan dikoordinir salah satu oknum. Itu kan tidak bagus. Dimonopoli oleh tim sukses, katakanlah. Nah, ini yang tidak bagus. Nah, saya ingin mencoba, kalaupun nanti betul-betul diberi kepercayaan, dan itu tidak boleh lagi. Kita bebaskan mereka untuk membeli di pasar. Artinya untuk gunanya untuk menghidupkan ekonomi mereka di pasar. Nah, ini yang belum dilakukan, dan itu keluhan yang cukup pokok itu ya, karena banyak keluhan masyarakat Kabupaten Kepayang yang menyampaikan kepada kita seperti itu. Nah, itu mungkin itulah salah satu gambaran besar yang Bang Edward Samsi dapatkan di tengah masyarakat, bahwa kenapa akhirnya masyarakat tuh banyak menginginkan Bang Edward ini untuk maju ke Pilkada Kabupaten Kepayang 2024 mendatang. Yang mungkin tahapan sekarang kapan mulai ya? Belum ya. Belum ya, kita tunggu aja. Nah, jadi itu ada sana bahwa memang apa yang Bang Edward Samsi lakukan artinya sejalan dengan apa yang dia hasilkan ya. Nah, jadi beliau juga menyatakan bahwa akan sedikit menggelar acara syukuran ya, kecil-kecilan nanti tapi setelah penetapan calon terpilih ya Bang ya. Terpilih, itu penetapan calon terpilih kapan Bang ya? Nah, kalau jadwalnya kan sekarang pleno PPK. Setelah pleno PPK nanti pleno tingkat kabupaten kota di atas tanggal 25. Nah, penetapan yang paling Maret April di tingkat provinsi, seperti itu. Nah Bang, closing statement Bang buat masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya masyarakat Kepayang yang sudah berpartisipasi dalam pemilihan, apa nih Bang? Ya, buat kita semua lah, khususnya masyarakat Kabupaten Kepayang, saya pribadi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan menjatuhkan pilihan kepada saya. Mudah-mudahan pilihan Bapak Ibu tidak salah, dan saya sebagai wakil masyarakat ke depan akan memegang amanah dan akan menjalankan tugas sesuai dengan keinginan Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian. Tetap kompak, jaga kesehatan, jalin silaturahmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutup dulu, closing bisa lah. Nah, itu ada sana diskusi kita, dialog kita dengan Bang Edward Samsi yang merupakan insya Allah calon terpilih yang akhirnya sukses di pemilu 2024 sekarang. Dan semoga dialog ini bisa memberikan inspirasi, semoga bisa memberikan edukasi kepada para kontestan-kontestan yang lainnya yang mungkin belum beruntung untuk mencoba lagi, mencoba lagi dengan cara yang mungkin Bang Edward Samsi lakukan selama ini. Tapi ingat, artinya jangan hanya sekedar sesaat, artinya bagaimana pendekatan dengan masyarakat itu berkesinambungan, sehingga apa yang diharapkan bersama itu untuk dipilih kembali itu tentunya bisa tercapai. Dan kita tutup saja dengan tagline kita, Realita Pos TV Channel, Bedebis. Kami Rewil terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.